Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mila Amelia dengan NIM 2184209. Nah, kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Baruang Kanu Ngarora, yang dimana buku atau novel ini karya Daeng Kanduruan Ardiwinata. Nah, teman-teman, buku ini menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang dimana bernama Nyi Rapiah. Nah, Nyi Rapiah ini merupakan anak seorang orang kaya yang dimana ia akan dilamar oleh seseorang yang bernama Ujang Kusen. Yang dimana Ujang Kusen ini sama merupakan anak orang kaya di kampung atau desa tersebut. Ujang Kusen melamar Nyi Rapiah dan Nyi Rapiah pun menerima lamaran dari Ujang Kusen. Namun sebelum berlangsungnya pernikahan, ada seorang wedana yang bernama Aum Usman menginginkan Nyi Rapiah juga. Nah, hal ini menimbulkan kebimbangan di hati Nyi Rapiah. Ia akan memilih Ujang Kusen yang sudah melamarnya atau anak Aum Usman, seorang odana di desa tersebut. Nah, tidak lama kemudian, Ujang Kusen dan Nyi Rapiah pun melangsungkan pernikahan. Tetapi, setelah melangsungkan pernikahan, Aum Usman malah semakin menjadi-jadi. Ia sering melewat ke depan rumah Nyi Rapiah dan ia sengaja menggoda Nyi Rapiah di depan suaminya. Hal itu menimbulkan kemarahan pada Ujang Kusen. Nah, Ujang Kusen pun marah dan mereka bertengkar. Namun, mereka setelah pertengkaran tersebut mereka kembali baik-baik saja. Tetapi, Aum Usman setelah melihat mereka bertengkar, ia tidak jera. Beberapa kali ia sengaja melewat ke depan rumah Nyi Rapiah untuk menggoda Nyi Rapiah. Hal itu tentu saja membuat Ujang Kusen marah dan kesal. Nah, pada akhirnya Nyi Rapiah pun diajak untuk pergi atau pindah dari kota ke sebuah perkampungan kecil yang ada di dekat gunung atau bukit. Nah, mereka pun pindah ke tempat tersebut. Namun di tempat tersebut Ujang Kusen terus bekerja, sementara Nyi Rapiah ditinggalkan sendiri di rumah. Karena hal itu, Nyi Rapiah merasa bosan karena ditinggalkan oleh suaminya kerja. Ia merasa bosan dan ia merasa tidak betah tinggal di situ karena jauh dari kota dan ia selalu ingat kepada orang tuanya dan ingat juga kepada Aum Usman. Nah, pada suatu waktu ada seorang orang suruhan Aum Usman yang dimana disuruh untuk mengendap-endap atau mengajak Nyi Rapiah untuk pulang ke kota. Nah, karena alasan tadi, Nyi Rapiah pun bersedia untuk diajak kabur dari desa tersebut ke kota kembali. Nah, di kota ia tinggal di rumah bawahan Aum Usman. Aum Usman dan Nyi Rapiah memutuskan untuk menikah setelah Nyi Rapiah bercerai dengan Ujang Kusen. Ujang Kusen mengetahui bahwa Nyi Rapiah telah kabur atau dibawa ke kota, ia sangatlah marah. Ia pun menyusul Nyi Rapiah ke kota. Tetapi Ujang Kusen mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Nyi Rapiah dan mertuanya karena Nyi Rapiah berbohong kepada ibundanya bahwa ia disiksa oleh Ujang Kusen di sana. Tentu saja Ujang Kusen mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nah, Ujang Kusen dipaksa untuk menceraikan Nyi Rapiah oleh Aum Usman, tetapi Ujang Kusen tidak mau melepaskan Nyi Rapiah. Nah, karena hal itu, ia melakukan perbuatan yang tidak baik. Ia melakukan perbuatan yang tercela, yang seakan-akan ia tidak akan melepaskan Nyi Rapiah dan tidak akan membiarkan Nyi Rapiah untuk menikah dengan laki-laki lain. Namun, seiring berjalannya waktu, ia dipaksa untuk menceraikan Nyi Rapiah oleh Aum Usman dan oleh bapaknya. Dengan penuh berat hati, Ujang Kusen pun menceraikan Nyi Rapiah. Nah, Nyi Rapiah pun menikah dengan Aum Usman. Tetapi
pernikahannya itu tidak direstui oleh keluarga Aum Usman, dikarenakan Nyi Rapiah hanyalah seorang wanita biasa, sedangkan keluarga Aum Usman adalah seorang keluarga bangsawan, yang dimana meskipun Nyi Rapiah seorang anak orang kaya, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan keluarga Aum Usman. Nah, Aum Usman dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan anak seorang Demang yang dimana bernama Agan Sariningrat. Ia berbicara bahwa ia tidak ingin menikah dengan Agan Sariningrat, tetapi pada saat pernikahan berlangsung, ia sangat terpesona oleh Agan Sariningrat. Nah, Nyi Rapiah pun dengan sangat terpaksa ia dimadu. Nah, kembali lagi kepada Ujang Kosen, setelah bercerai dengan Nyi Rapiah, ia semakin terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Ia selalu berjudi, bermain perempuan, dan berganti-ganti istri. Karena kan ia tidak akan ada yang bisa menggantikan Nyi Rapiah. Lalu ia terjerumus semakin dalam, yang dimana pada suatu waktu ia mencuri uang bapaknya untuk modal hidupnya. Tetapi mengetahui hal itu, bapak dari Ujang Kosen pun marah dan ingin Ujang Kosen dihukum sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Dan pada akhirnya pun Ujang Kosen menyesal dan ia merasa tidak adil seperti itu. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya baca dari buku Baruang Kanungarora. Nah, semoga di minggu depan kita dapat berjumpa lagi dengan review-review buku yang lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.